apa sih kira-kira yang sering terjadi pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan? Tim sukses dan segala macamnya juga dalam pantauan nanti ya. 2014 itu ya teman-teman keamanan itu di mobil setiap kemana saya harus ada 3 Brimob itu. Setiap kantor kejaksaan, termasuk Kejaksaan Negeri Batam, wajib memiliki posko pemilu. Betul. Tujuannya apa? Hai Sobat Adiaksa, dimanapun berada. Kembali lagi dalam program Bisa Podcast Kejari Batam. Bincang santai, podcast bersama Kejaksaan Negeri Batam. Saya Arif Darmawan Wiratama, Sarjana Hukum, selaku caster dalam Bisa Podcast edisi hari ini. Sobat Adiaksa, Bisa Podcast hari ini akan membahas mengenai pemilu. Kita tahu bersama bahwa pemilu tahun 2024 sudah di depan mata. Tentu, Sobat Adiaksa pasti bertanya-tanya, apa sih tahapan-tahapan dari pemilu tersebut? Kemudian, kita sebagai warga negara Indonesia harus melakukan apa untuk turut serta dalam mensukseskan agenda nasional tersebut. Untuk itu, pada hari ini kami sudah menghadirkan salah satu narasumber yang berkompeten, tentu untuk membahas mengenai pemilu itu sendiri, yaitu adalah Ketua Bawaslu Kota Batam. Selamat datang, Baik, Pak Ketua. Terima kasih, selamat Siap, pagi. Assalamualaikum Sobat Adiaksa. Waalaikumsalam. Ketua, saya manggil izin ketua. Iya. Karena kalau Pak agak kaku. Kalau ketua tapi bukan ketua Limpol juga. Ketua udah tahu aja panggilan audiens kita Sobat Adiaksa. Pernah nonton? Harus dicek dulu sebelum kita duduk. Inilah bedanya latar belakang komunikasi ini. Sudah mempelajari dulu dia. Iya, betul. Kita harus cek dulu apa yang akan kita bicarakan dan siapa audiens kita. Betul. Jadi berdasarkan data yang kami miliki. Nah, gitu ya. Kan ada data. Ada data, ketua ini malang melintang di bidang komunikasi ketua ya. Iya, insya Allah. Gelarnya aja Esos MIKOM. Saat ini tercatat sebagai kandidat doktoral alias PhD in Broadcast Islamic in Communication UIN Sumatera Utara ya ketua ya? Iya, betul. Saya buatnya itu karena yang satu lagi juga masih agak-agak abu-abu, belum selesai. Oh gitu. Di Universitas Terengganu. Malaysia. Kita doakan lancar, amin. Pendidikannya lancar, karirnya pun lancar. Amin ya rabbal alamin. Jadi ketua menjabat saat ini sebagai Ketua Bawaslu Kota Batam. Baik, betul. Sejak kapan tuh? Ketua Bawaslu Kota Batam sejak 2018 hingga 2023 ini. 2023? Wah, iya. Ntar lagi mau selesai nih ketua. Betul sekali, kita TMT-nya di tanggal 15 itu sudah selesai. Periode pertama begitu. Tapi apakah memungkinkan untuk periode selanjutnya? Insya Allah. Dimungkinkan ya? Dimungkinkan. Amin. Sekali. Kita doakan semoga lancar. Untuk menjaga tujuannya adalah keberlangsungan pemilu 2024 di Kota Batam khususnya berjalan lancar. Betul. Bisa diceritakan sedikit ketua? Kita kan tak kenal maka tak sayang nih. Mungkin lahir di mana, besar di mana? Ya kan, sebelum kita masuk materi ketua, biar tahu. Ini kayak fit and proper test kemarin ini. Jaksa ini kan, ya kan. Jadi biar tahu lah latar belakang ketua ini orang mana. Kok bisa sampai pada menjabat Ketua Bawaslu Kota Batam? Singkat aja ketua. Oke. Baik, Sobat Adiaksa dimanapun berada. Saya Sailendra Reja Irwansyah Rezeki. Setiap hari saya berkegiatan sebagai Ketua Bawaslu Kota Batam. Ya, sebelumnya saya adalah Wakil Direktur di Politeknik Pariwisata Batam, ya, dan dosen di beberapa perguruan tinggi, ya, di universitas atau sekolah tinggi yang ada di Kota Batam ini, gitu. Jadi setiap hari kegiatannya sebelum di Bawaslu lebih banyak ke kegiatan sosial dan kegiatan edukasi. Iya, saya lihat lektur ya. Iya, jadi dosen ya. Iya, betul sekali. Jadi tinggal di Batam ini udah tahun berapa? Sejak tahun berapa gitu? Baru sih sebetulnya di Batam. Baru nih, baru 20 tahun lalu, baru 15 tahun lalu. Kalau orang Batam bilang kalau baru itu ya di atas 10 tahun gitu kan. Oh gitu ya. 2005 saya sudah ada SK saya di Universitas Internasional Batam. Oke, berarti kita sepakat nanti sebagai penutup karena ketua adalah orang baru alias orang lama di Batam.
kita daulat untuk pantun. Oh gitu ya. Tapi nanti di akhir penutup. Ini saya harus cari contekan nanti. Kan kalau orang Batam harus bisa pantun, orang Melayu harus bisa pantun. Oh begitu ya. Oke, baik ya. Ketua, ini kan kita tahu saat ini kita sudah mulai masuk kepada tahun politik. Betul sekali. Masyarakat sudah mulai kita lihat di media mainstream, baik itu televisi, pembahasannya sudah kebanyakan adalah pembahasan mengenai politik. Betul. Entah membicarakan calon presidennya, atau calon legislatifnya, atau partainya dan sebagainya. Kita bisa lihat akhir-akhir ini demikian. Namun yang tidak kalah penting, kita selaku aparatur, apalagi Bawaslu, juga fungsi untuk mengedukasi masyarakat. Tidak hanya kita terbawa kepada pembahasan yang kontraproduktif, namun sebagaimana mestinya kita harus konstruktif dalam memberikan pendapat atau membahas isu-isu terkini. Betul Ketua ya? Betul sekali. Iya. Karena tujuannya kan semua adalah untuk kemajuan bangsa dan negara. Saya kira sepakat itu Ketua ya. Sepakat sekali. Kalau boleh tahu, saat ini sedang tahapan apa nih Ketua? Oke, dalam konteks tahapan pemilu. Kalau tahapan pemilu sebetulnya kita ini pra DPTB ya. Apa itu pra DPTB? Pemilih tetap. Ya, daftar nanti pemilih tetap. Setelah daftar pemilih tetap, ada daftar pemilih tambahan, ada daftar pemilih khusus. Oh baik. Ya, ini poin-poinnya di situ dan ini proses ke DPTB-nya. Ini untuk pemilih, ini sebetulnya yang selalu krusial di seluruh Indonesia. Di momen ini ya, daftar pemilih. Oke. Karena di akhirnya pun nanti kita melihat ya bagaimana total pemilih di Kota Batam. Kita perspektif Batam ya. Dan di beberapa tempat yang lainnya selalu ini muncul. Dan di Batam ya kita lihat masyarakat Batam itu masyarakat yang tidak full dari awal sampai akhir gitu. Misalnya di Batam mereka adalah pekerja yang bisa aja kapan saja bisa keluar dan masuk Kota Batam. Baik. Ya, jadi data-data ini juga harus kita otomatis kita lebih konsen ke situ. Tidak juga dalam artian data yang lain kita tidak konsen, tidak. Semua kita konsen, tapi ini pada tahapan yang ini ya. Baik. Jadi kita konsen ke sini. Dan kalau dibilang untuk di Provinsi Kepulauan Riau ini data terbanyak 60%-an lebih itu di Kota Batam. Ini yang kita harus lebih prepare lagi. Ini pada tahapan sekarang. Selanjutnya ada tahapan di pencalonan ya. Pencalonan legislatif maksudnya gitu. Baik. Ya. Pada kemarin kita di tanggal 31 ada masih review ya verifikasi administrasi perbaikan dan kegandaan ya. Ganda. Iya. Data ganda. Data bukan. Bakal calon itu ada juga terdaftar di dua partai. Baik. Harus dicek juga kan kemarin itu prosesnya. Dan ini insya Allah di bulan Agustus ini ada daftar calon sementara. Nanti daftar calon tetap ditetapkan di 4 November 2023 ini begitu. Jadi yang kita tangkap tadi kan sebenarnya itu tugas utamanya di KPU ya Ketua ya? Iya betul, ini tahapannya. Nah ini biar Sobat Adiaksa paham nih bahwa dalam rangka tadi verifikasi daftar pemilih tetap, kemudian pencalonan calon legislatif, itu semua hajatannya ke Komisi Pemilihan Umum. Namun sejak saat itu juga Bawaslu sudah mulai bekerja. Betul. Dalam konteks pengawasan Sobat Adiaksa. Nah, ini kita mau masuk sedikit nih ke materi. Kalau tadi Ketua selalu menyinggung pengawasan. Sobat Adiaksa pasti pengen tahu nih. Sebenarnya apa sih tugas fungsi dari Bawaslu itu Ketua? Oke, baik. Simple ya, kalau dibilang Undang-Undang 7 2017 itu pasalnya banyak sekali. Termasuk dengan kaitan tugas dan tanggung jawab Bawaslu, tapi yang intinya adalah mengawasi proses ya dan tahapan pemilu dan pemilihan. Pemilihan itu pilkada ya, kita bahasanya pemilihan di bahasa hukumnya di jajaran atau di seluruh Indonesia. Loh, terus bagaimana di luar negeri? Di luar negeri juga ada bagian daripada Indonesia, itu kedutaan. Nah, jadi ada pengawas pemilu luar negeri dan KPU luar negeri. Jadi ada. Jadi semua kita awasi tahapan-tahapan itu dari tahapan awal hingga akhir. Gitu. Jadi semua tahapan yang diselenggarakan oleh KPU, di situ serta-merta pengawasannya juga melekat. Betul. Oleh Bawaslu. Tergantung tingkatannya. Apabila itu tingkatan nasional, ya Bawaslu Pusat, Bawaslu Republik Indonesia. Tingkat provinsi ada juga Bawaslu Provinsi. Dalam konteks Kepri ada Bawaslu Kepulauan Riau. Dalam konteks Kota Batam, Sobat Adiaksa, ada Bawaslu Kota Batam yang diketuai oleh Pak Sailendra ini. Gitu. Siap. Baik. Kemudian
kita pengen tahu ketua. Kan ketua sudah jabat lebih dari 4 tahun ya? 5. Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Nah, pengalaman yang sudah-sudah berarti kan ketua pernah mengalami pemilu yang sebelumnya itu berarti 2019 dan 2020. Iya. Nah, kira-kira dalam hasil dari pengawasan yang ketua lakukan itu beserta jajaran tentunya, apa sih kira-kira yang sering terjadi pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan dari pengawasan itu? Bisa kita ceritakan? Ini tujuannya adalah untuk mencegah. Jadi ke depan supaya pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terjadi lagi atau bahkan diminimalisir. Betul sekali. Kalau kita flashback ya dari 2014, ketepatan saya juga udah penyelenggara di 2010-an ya. Oh, dari 2010. 2014 itu, tapi kita masih jadi panitia pengawas pemilu. Panwaslu. Ya. Kita lihat 2014 2019 itu lebih soft di 2019. 2014 itu kita lebih lebih triggernya itu lebih kuat, dan pendamping kita ya, teman-teman keamanan itu juga lebih ekstra kerja gitu kan, ekstra kerja. Tapi alhamdulillah di 2019 ini kita lebih soft dalam artian, dan kita teknik komunikasi kita juga otomatis kita beda lagi dengan sebelumnya gitu. Setiap zaman ada tantangannya. Iya. Ada strateginya gitu ya. Betul sekali. Ya, salah satunya misalnya kita saya di 2014 itu ya, teman-teman keamanan itu di mobil setiap kemana saya harus ada 3 brimob itu. Itu 2019, 2014. Kemanapun ketua bergerak pasti selalu didampingi brimob. Udah ada teman-teman keamanan ya yang mendampingi saya. Gitu. Kita berdoa semoga 2024 besok lebih baik lagi daripada artinya masyarakat lebih teredukasi. Betul sekali. Semua demi kepentingan bangsa dan negara. Adapun perbedaan pilihan itu sesuatu hal yang wajar ya ketua. Iya, karena mereka mempunyai hak pilih. Betul. Kan, gitu. Nah, inilah tujuan kita ya kan. Pemilih memiliki hak masing-masing untuk menentukan preferensinya. Kami aparatur bekerja seprofesional dan netral. Iya. Tidak berpihak pada satu pihak manapun. Iya, betul. Tujuannya semata-mata untuk kesuksesan pemilu. Iya, betul sekali. Kemudian ketua, kalau boleh tahu di Kota Batam nih saat ini yang diawasi berarti berapa partai? Kan kalau nggak salah sudah ada penetapan partai. Iya. Kemudian ada berapa bakal calon ketua yang sudah mulai dipantau-pantau sama ketua ini? Kalau dibilang partai, kita ada 18 partai. 18 partai ya, Kota Batam. Tapi yang mengajukan calon ada 17 partai. Oh, ada satu yang tidak? Ada satu yang tidak. Partai yang tidak mengajukan calon. Tapi dari 17 partai itu totalnya sebetulnya harusnya 850, tapi kemarin perbaikan berkurang lagi. 850 bakal calon. Jadi berkurang. Berkurang karena memang ada beberapa partai tidak memenuhi seluruh kursi yang disediakan. Oh, baik. Syaratnya itu ya. Jadi berkurang. Tapi kembali lagi, Kota Batam ini selain kota ada lagi provinsi kan? Baik. Kursi provinsi di Kota Batam ini lebih banyak lagi daripada kabupaten kota lain. Iya. Jadi pengawasan kita itu lebih effortnya lebih tinggi daripada kabupaten kota lain ini. Berarti ketua, maaf, berarti objek pengawasannya kan partai, kemudian bakal calon itu kan maksudnya calon peserta kan? Iya. Berarti kurang lebih 850 yang dipantau ya? Betul sekali. Plus minus. Iya, 850 itu yang melalui partai. Kemudian kan ada DPD lagi. Tim sukses dan segala macamnya juga dalam pantauan nanti ya. Betul sekali. Karena semua harus memenuhi aturan yang ada. Iya, aturan kampanye dan segala macam. Betul sekali. Sebetulnya kalau dibilang pengawasan utama kita partai politik, karena peserta pemilu itu partai politik. Baik. Tapi dalam konteks kenegaraan dan pemerintahan kita, modelnya ada yang namanya wakil rakyat yang dipilih gitu kan. Akhirnya adalah tadi yang 850 kalau kita bilang tadi kan. Nah, ini edukasi. Itu yang kita awasin lagi. Betul. Gitu. Ini edukasi. Jadi kalau orang bertanya, siapa yang diawasi? Yang pertama objeknya adalah partai politik. Iya. Karena partai politik adalah peserta pemilu. Betul sekali. Nah, di dalam partai politik ada manusia-manusianya yang akan bertanding dalam pemilu ini, yaitu para bakal calon dalam konteks saat ini, ketua ya. Nanti kemudian kalau sudah ditetapkan mereka adalah calon, baik itu calon legislatif atau calon gubernur, calon wali kota dalam konteks Batam, ya kan, dan calon DPRD. Iya. Nah, kalau dilihat dari objeknya tadi kan banyak tuh ketua. Emang bisa ketua kerja sendiri Bawaslu? Ini yang sebetulnya yang lagi kita lakukan juga. Siap. Ya. Kita salah satunya adalah lewat podcast ini, ya. Ini kita namanya partisipatif. Siap. Ya, pengawasan partisipatif itu pengawasan yang dilakukan masyarakat. Ya, itu sesuai dengan Undang-Undang 7 2017 di pasal 404.
dan ada pasal 444 juga ada. Bahwasanya pengawasan partisipatif itu dilakukan oleh masyarakat. Ya, masyarakat itu wajib melakukan pengawasan partisipatif karena apa? Kegiatan kepemiluan ini bukan domainnya Bawaslu, bukan Betul. domainnya KPU, bukan domainnya DKPP. Tapi semua. Seluruh masyarakat. Jadi sense of belonging, rasa untuk saling memiliki, kemudian rasa untuk saling berkepentingan, semuanya tujuannya untuk bangsa dan negara. Betul sekali. Kita dorong sama-sama Iya, gitu ya. betul. Terima kasih nih. Tadi dipuji bisa, untungnya ada bisa podcast ini ya kan. Iya, betul sekali. Dan ini salah satunya, dan banyak alhamdulillah juga teman-teman media lain juga support kita untuk mensosialisasikan. Karena apa? Satu hal, ya, domain utama sosialisasi untuk kegiatan kepemiluan adalah teman-teman KPU, tapi kita support juga. Betul. Ya. Makanya kita bilang tadi ini tidak domainnya satu kota dengan tapi kota saling lain, bersama-sama sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing. Iya. Dan sebulan ini juga kita roadshow. Jadi, dan sampai sekarang sekitar 25 sekolah tingkat SMA. Kalau ini Sobat Adiaksa saya percaya karena kebetulan saya punya kontak WA-nya ketua, saya lihat di status WA-nya itu keliling. Bahkan Sabtu Minggu pun tuh saya lihat saya sempat ke tempat lain tuh keliling terus. Iya. Tidurnya kayaknya kurang nih. Betul, kalau tapi tetap segar lah ya kan, bajunya hijau ya kan sesuai dengan warna kantor kita. Betul. Tetap semangat demi bangsa dan negara. Iya, amin gitu. Nah, Ketua, saya juga di kesempatan ini menyampaikan bahwa kami Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia, betul tadi Ketua, juga didorong untuk berpartisipasi, saling mendukung antar stakeholder guna mensukseskan pemilu serentak 2024. Nanti izin Ketua, selesai podcast ini saya ajak keliling. Oh, boleh. Karena kebetulan kami juga memiliki posko pemilu. Oh ya. Perintah dari Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen bahwa setiap kantor kejaksaan termasuk Kejaksaan Negeri Batam wajib memiliki posko pemilu. Betul. Tujuannya apa? Tujuannya adalah yaitu tadi, kita juga berpartisipasi, saling mendukung, memiliki wadah. Siapapun yang ingin melaporkan barangkali ada temuan atau indikasi dugaan pelanggaran, nah nanti kita tampung kemudian kita serahkan kepada pihak yang berwenang. Apabila itu domain pelaporannya adalah wewenang Bawaslu, langsung kita sampaikan. Tujuannya semata-mata adalah untuk tadi itu berpartisipasi. Tapi baik jangan ngambil job kami ya. Oh, tenang aja. Tenang aja Ketua. Kita tahu porsi kita masing-masing. Intinya tadi itu kuncinya adalah kita ikut berpartisipasi dan mendukung stakeholder terkait. Iya, betul. Di samping bidang intelijen juga perlu kami jelaskan ke Sobat Adiaksa, kita juga ada Gakumdu Ketua. Sentra Gakumdu itu kumpulan daripada penegak hukum dalam konteks tindak pidana pemilu. Nah, itu kami juga ada di situ anggotanya. Ketua izin, nah dalam pelaksanaan tugas tadi yang Ketua sudah jabarkan dalam rangka mengawasi peserta pemilu, kemudian pemilih, tim sukses dan segala macam, pengalaman Ketua pernah nggak dapat hal-hal teror atau kemudian ada hal yang aneh-aneh yang dialami oleh Ketua? Suka dukanya nih menjadi Ketua Bawaslu Kota Batam. Sukanya banyak dan dukanya juga lumayan. Sukanya dulu. Sukanya banyak bertemu dengan karakter orang-orang yang berbeda-beda ya. Seluruh Batam. Karena Batam ini heterogen ya Ketua ya. Betul. Yang tipikalnya berbeda-beda. Terus kalau dukanya yang banyak juga sebetulnya. Nah, apa tuh? Bisa diceritakan. Curhat dikit. Saya disatronin orang. Ada aja ya? Yang bodinya lumayan oke gitu ya, tegap dan sebagainya. Gitu ya? Dan itu alhamdulillah karena teman-teman di kompleks saya sudah mengetahui bahwasanya saya sebagai pengawas pemilu sudah memang dari periode lama ya. Jadi mereka sudah aware ketika ditanya rumah dan mereka tidak terlalu menanggapin hal-hal begitu. Tapi mereka sudah tahu. Oh, jadi dukanya seringkali di wilayah privasinya Ketua dalam hal ini rumah. Ada orang-orang yang tak dikenal ya, lalu lalang, entah apa tujuannya ya. Tapi ada nggak tukang bakso lewat yang posturnya aneh gitu? Oh, kalau itu nggak tahu ya. Kita nggak kan lagi. Itu masih biasanya tukang bakso kan kita apal biasanya siapa ya kan. Nah ini kok orangnya lain ya kan. Itu satu sisi. Ada juga pingin ketemu saya nggak mau. Dia bilang. Maksa kepengen ketemu ya. Dan ancaman. Ancaman ada? Ada banyak kalau gitu ya. Ancaman hal-hal yang sampai sebetulnya ini agak-agak ini ya serem sih. Tapi yang ngancam saya. Ketepatan COVID kemarin beliau lebih mendahului kita daripada ancaman itu gitu. Tetapi rencana Tuhan pasti melindungi makhluknya sepanjang kita melaksanakan tugas kita sehari-hari sesuai dengan perintah yang Maha Kuasa. Apalagi di 2014 itu ya, makanya saya bilang yang pas tadi Ketua cerita ya 2014 ya. 3 orang
tim keamanan dari teman-teman Brimob menampingin itu betul-betul itu kelewang apa itu udah kelihatan gitu. Dan kita ya sampai kita tetap hubungin sesuai prosedur ya, ngubungin di tim Kapolresta, ya tim Polda juga memang waktu 2014 turun semua kalau 2014. Kunci ketua tetap tenang melewati itu semua apa itu? Kalau saya sih merasa memang ini tugas saya dan sesuai dengan prosedur, why not gitu ya. That's the point. Saja, gitu. That's the point. Gitu. Sepanjang kita melaksanakan tugas kita memang sesuai relnya, apapun risiko ya. Iya, betul. Pasrah, tidak usah takut gitu ya. Ini poin nih. Sama satu lagi. Untung tetangganya ketua ada orang kejaksaan juga, Pak Lebang ya kan. Tetangga di rumahnya Pak Lebang nih, media center manager kita nih. Nah, orangnya ada di pojok situ. Dan alhamdulillah juga teman-teman kepolisian ada tetangga. Oh ya, kita aplaus rekan kita, mitra kita, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri ya ketua. Selalu sigap 24 jam. TNI ada. TNI juga lintas sektoral lah. Saya nggak tahu apakah sudah ada instruksi untuk menjaga saya gitu. Panggilan kalau menurut saya, karena saling memahami tetangga kewajibannya, tugasnya Pak Ketuanya, Ketua Bawaslu, semua dengan kapasitasnya masing-masing turut menjaga, saling menjaga sekitar. Betul sekali. Nah, Ketua, terakhir kalau boleh kita sampaikan kepada Sobat Adiaksa dimanapun berada, apa sih harapannya Ketua? Baik itu kepada peserta pemilu tadi maupun kepada pemilih. Yang tujuannya adalah untuk mensukseskan pemilu 2024. Oke, baik Sobat Adiaksa dimanapun berada, saya Lendra Rijaya Irwansyah Rezeki, Ketua Bawaslu Kota Batam, menginginkan dan berharap kepada seluruh pendengar podcast Kejari Batam, ya, Sobat Adiaksa, untuk menjadi pemilih cerdas. Pemilih cerdas. Iya. Ketika pemilih cerdas, otomatis pemilu lebih berkualitas. Baik, luar biasa. Tepuk tangan dulu semua. Tepuk tangan. Banyak sekali nih yang nonton kita nih, Ketua. Ketua, nah sebelum kita menutup nih, kita pengen denger pantun dari Ketua Bawaslu Kota Batam. Oke, baik. Terima kasih. Siap. Sobat Adiaksa dimanapun berada, satu pantun ya, karena kalau kebanyakan nanti saya banyak nyonteknya. Ke Pulau Badas mengail ikan. Cakep. Dapat seekor ikan beluntas. Cakep. Tugas pengawas jangan jadikan beban. Cakep. Tetap semangat demi pengawasan berkualitas. Aplaus untuk Ketua Bawaslu Kota Batam. Baik Ketua, terima kasih atas waktunya berkenan sharing kepada kami, kepada Sobat Adiaksa, mengenai tugas fungsi dari Bawaslu Kota Batam, kemudian tadi tips and trick, kemudian harapan Ketua kepada masyarakat guna mensukseskan pemilu serentak 2024. Kita doakan Ketua sukses, paripurna melaksanakan masa baktinya. Dan kalau memang Tuhan mengizinkan, semoga diperkenankan kembali untuk memegang amanah ini. Amin. Semoga semua proses bisa dilewati dengan baik dan kita bersama-sama bersama kejaksaan juga guna mensukseskan pemilu utamanya di Kota Batam. Amin. Salam hormat untuk jajaran Ketua. Salam juga dari Ibu Kajari kami, Ibu Herlina Setiorini SAMH. Salam juga untuk beliau. Siap, kami sampaikan kepada beliau nanti nonton. Izin Bu, siap. Terima kasih Sobat Adiaksa. Bisa podcast pada edisi hari ini. Tetap tonton terus channel YouTube kita. Semoga kita dapat bertemu kembali di edisi selanjutnya. Nantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.